Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita memulai pembahasan kita mengenai pelajaran ilmu pengetahuan alam bab pertama, tetap masih bab pertama dengan materi selanjutnya, yaitu kita. Nah, di sistem reproduksi manusia ini kalian akan belajar yang pertama mengenai pembelahan sel yang sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama. Kemudian di minggu yang kedua kita belajar mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Lalu untuk minggu ini kita akan belajar mengenai kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, di sini penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia yang pertama, keputihan. Nah, keputihan ini merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Nah, ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh infeksi jamur. Jamurnya apa? Jamurnya terdiri dari Chlamydia trachomatis dan Candida albicans. Terus bakteri, tadi kan jamur. Sekarang keputihan itu juga bisa disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya apa? Gardnerella vaginalis dan Trichomonas vaginalis. Nah, pencegahannya pasti tentu dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Kemudian yang kedua, gonorea atau kencing nanah. Nah, ini ditandai dengan keluarnya nanah pada saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya bakteri Neisseria gonorrhea. Ya, Neisseria gonorrhea. Nah, pencegahan dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita secara langsung. Kemudian yang ketiga itu salah tulis ya, itu yang ketiga, sifilis atau raja singa. Nah, ini ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tapi tidak terasa sakit. Jadi di situ ada luka, tapi tidak terasa sakit. Nah, ini disebabkan oleh bakteri. Bakterinya yaitu bakteri Treponema pallidum. Bakterinya apa namanya? Treponema pallidum. Jadi bakteri-bakteri penyebab penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia, tolong kalian hafalkan, mungkin itu akan keluar di penilaian harian bab pertama. Nah, tentunya penyakit ini bisa dicegah, yaitu dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Jadi cairan tubuh penderita yang berasal dari bibir, misalnya lukanya di bibir, maka tidak boleh terjadi kontak langsung. Begitu ya. Next. Nah, di sini yaitu HIV AIDS. Nah, penyakit ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi di mana sistem imun ini yang bertugas untuk melindungi manusia dari penyakit, ini malah diserang. Sehingga tubuhnya ketika sistem ibaratnya tentaranya gitu ya, tentaranya diserang terus-terusan, maka lama-kelamaan tubuh penderita ini akan semakin lemas. Nah, akan muncul kalau batuknya nggak sembuh-sembuh, terus berat badannya turun secara drastis, lalu ditandai dengan diare secara terus-menerus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Tadi kita sudah belajar bahwa kalau keputihan itu disebabkan oleh jamur dan bakteri. Kalau kencing nanah itu juga bakteri. Kemudian sifilis itu juga bakteri. Nah, kalau AIDS ini oleh virus. Virusnya namanya HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, pencegahannya yang pasti ada 3 penularan dari penyakit ini. Yang pertama dari ASI, air susu ibu. Jadi ketika ada ibu yang menderita AIDS, maka dia bisa menularkan penyakit ini kepada anaknya dengan ASI, air susu ibu. Kemudian yang kedua yaitu dari darah. Makanya dilarang menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Jadi ketika jarum suntik itu sudah digunakan oleh pasien A, maka jarum suntik itu harus dibuang. Tidak boleh digunakan jarum suntik yang sama kepada pasien B. Nah, kan dari transfusi darah, makanya orang transfusi darah itu pasti dicek apakah dia mengidap penyakit atau tidak, karena rentan sekali menularkan
penyakit-penyakit. Salah satunya itu penyakit AIDS. Terus yang kedua yaitu menghindari kontak seksual dengan penderita karena bisa tertular dari cairan pada alat kelamin, seperti itu. Kemudian yang kelima, penyakit kelima yaitu herpes genitalis. Herpes genitalis ini penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintik-bintik berisi cairan di alat kelamin, dubur, dan mulut dan terasa sakit. Kemudian ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya pasti dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Jadi dilarang untuk terkena cairan yang dikeluarkan dari alat kelamin bagi penderita. Kemudian yang keenam adalah prostatitis. Penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi. Inflamasi itu adalah peradangan pada kelenjar prostat. Kalian sudah lihat struktur alat kelamin pada laki-laki di mana situ ada kelenjar prostat. Nah, prostatitis itu dia menyerangnya di kelenjar prostat tersebut. Jadi di bagian alat dalam kelamin laki-laki yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya Escherichia coli atau non bakteri. Kemudian pencegahannya pasti dengan mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Jadi bagi kalian untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak seharusnya kalian alami, yaitu jangan duduk terlalu lama. Kalau sudah terlalu duduk lama, berdiri sebentar, peregangan, kemudian duduk kembali. Kemudian yang ketujuh yaitu epididymitis. Epididymitis itu apa? Epididymitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis yang disebabkan oleh zat kimia. Terus komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi chlamydia. Pencegahannya menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Seperti itu. Kemudian, bagaimana nih cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi manusia? Ini khusus untuk perempuan. Yang pertama, kalian harus rajin mengganti pembalut sesering mungkin karena pembalut itu letaknya sangat lembab. Nah, kalau tempat-tempat yang lembab itu pasti disukai oleh bakteri-bakteri, sehingga nanti akan terjadi keputihan atau alat kelaminnya menjadi bau seperti itu. Nah, menggantinya berapa jam sekali? 2-3 jam sekali. Jadi kalau udah 3 jam, walaupun belum waktunya ganti, kalian harus tetap ganti pembalut seperti itu. Terus yang kedua yaitu menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Jadi boleh menggunakan sabun pembersih kewanitaan tapi dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, misalnya dalam 1 kali sehari atau 2 kali sehari seperti itu. Dan khusus laki-laki, yang pertama mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Nah, kenapa kok menghindari dengan menggunakan air panas? Karena ini akan mempengaruhi kesehatan di testis itu sendiri. Di testis itu kan tempat reproduksi sel sperma. Jadi reproduksi sel spermanya akan terganggu karena suhunya yang panas. Kemudian melindungi testis selama beraktivitas. Kemudian yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan rokok yang pastinya. Nah, demikian materi kita pada pertemuan ketiga ini. Nanti kalian akan mengerjakan soal-soal di tugas. Ya, selamat beraktivitas dan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.